سبيل الدموع سبيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak, Ibu sedang jamaah asar yang saya hormati tanpa saya sebutkan nama, pangkat dan gelarnya. Pada hari ini kita akan coba mengkaji dan mengaji lebih kurang sekitar 20 menit ke depan insya Allah. Sebagai mengingat kembali apa yang dulu pernah kita bahas di masjid ini. Kalau saya nggak salah di bulan Ramadan kemarin, kita membahas tentang yang disebut dengan korelasi, yang disebut dengan habit atau kebiasaan, dan kemudian bagaimana Nabi menganjurkan tentang seseorang itu harus membeli habit. Nah, pada sore hari ini kita akan coba bahas satu ayat yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 37. Ini relate dengan apa yang akan kita hadapi pada bulan-bulan ke depan. Ayat ini berkisah tentang Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Ibrahim alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau mendapatkan Nabiuna Ismail alaihissalam dari Syam untuk berangkat ke Makkah. Lalu kemudian ketika sesampainya di Makkah, ternyata ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istrinya Hajar dan kemudian anaknya Ismail alaihissalam di satu lembah di Makkah itu. Dan ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya yang masih dalam keadaan bayi, pada saat itu Ibrahim hanya meninggalkan, kalau bahasa kitanya satu botol air minum gitu ya, dan beberapa kurma. Sebagai manusia biasa, tentu Hajar bertanya, setelah dibawa oleh suaminya dari tempat di mana dia bermukim biasanya, lalu kemudian ditinggalkan di sebuah padang tandus. Manusia biasa Hajar itu, sehingga pertanyaannya adalah, Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di padang tandus ini? Ibrahim gak bisa jawab. Karena memang tidak tahu jawabannya apa. Lalu kemudian ditanya lagi oleh Hajar, Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Ibrahim juga nggak bisa jawab. Ketiga kali ditanya juga sama. Dan kemudian nih, ini kajian kita adalah kajian parenting atau kajian tentang pasangan sebetulnya. Pada saat suaminya nggak bisa menjawab pertanyaan istrinya, terkadang manusiawinya kita adalah lebih mengutarakan apa yang ada di dalam benak kita itu. Bahkan tidak jarang istri itu mengeluarkan semua yang ada dalam benaknya. Tetapi berbeda dengan Hajar. Hajar tidak mengeluarkan semua sumpah serapahnya, tidak mengeluarkan semua isi kepalanya. Tapi Hajar mengganti pertanyaan. Apa pertanyaan gantinya itu? Hajar bertanya, wahai Ibrahim, apakah yang engkau lakukan ini merupakan perintah dari Allah? Maka pada saat itu Ibrahim baru bisa menoleh dan jawabnya cuma satu saja. Naam, ya. Lalu apa sikap Hajar setelah itu? Sikap Hajar adalah, kalau begitu silahkan pergi. Lalu Hajar menyampaikan, innallaha la yudhayyun. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya. Lalu kemudian Ibrahim, bapak-bapak kaum muslimin, juga manusia biasa.
Dan dia juga tidak tega meninggalkan anak istrinya di sebuah padang yang begitu tandus. Jika seandainya kita merasakan Riau ini panas atas bawah, kayaknya di Makkah itu jauh lebih daripada itu. Lalu kemudian saking dia nggak sanggup untuk meninggalkannya, dia terus berjalan dalam rasa yang begitu bersalah. Datanglah atau sampailah Ibrahim alaihissalam di sebuah bukit. Di saat itu tidak lagi kelihatan oleh anak dan istrinya, baru Ibrahim menoleh ke belakang. Ibrahim menoleh ke belakang lalu Ibrahim membaca doanya. Ini doanya. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zara'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, aku meninggalkan sebagian karena ada anak keturunan yang lain yang masih tinggal di Syam. Meninggalkan sebagian dari anak keturunanku yaitu Ismail di sebuah padang tandus, di sebuah lembah yang tidak ada apa-apa di situ, di samping Baitikal Muharram. Lalu kemudian kan kalau kita lihat dari redaksi kalimatnya, ini adalah kalimat an-nadam, penyesalan atau sebuah perasaan bersalahnya Ibrahim. Lalu kemudian Ibrahim membaca doa, Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, kalau begitu tolong mereka ya Allah untuk selalu menjaga salat mereka ya Allah. Siapa yang dimaksud? Si Hajar dan juga Ismail alaihissalam. Lalu kemudian warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dan kemudian tolong kasih mereka rezeki ya Allah. Semoga itu mereka menjadi orang yang bersyukur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang mungkin kita alami, mungkin bagi kita waktu dulu pasangan muda atau juga mungkin sekarang. Ada kalanya kita menyampaikan atau mengambil sebuah kebijakan, keputusan di rumah tangga itu yang kita sendiri nggak tahu seperti apa cara menjelaskannya. Dan bagi seorang istri, terkadang memang suami itu memang ada waktunya dia tidak mampu menjelaskan secara reasonable, secara logis. Apa alasan dia melakukan itu? Apa pelajaran kita ambil dari pasangan ini? Ketika Hajar itu tidak mendapatkan apa yang dia ingin pertanyaannya, dia berserah diri pada saat itu. Karena yakinlah ibu-ibu, hampir tidak ada di seorang suami yang saleh itu, hampir tidak akan ada yang menyanyiakan daripada istri. Oleh karena itu, untuk bisa menjaga sebuah harmonis dalam sebuah rumah tangga, ternyata kita harus belajar dari Ibrahim alaihissalam. Jika seandainya tidak bisa dijawab oleh suami, jangan dikejar terus gitu kan. Ini menjadi masalah yang seringkali kecil tapi akan menjadi besar. Lalu kemudian bagi kita seorang suami mungkin pada saat tertentu kita memang harus dipaksa atau disuruh untuk pergi keluar untuk dinas luar. Lalu kemudian memang diminta untuk sesuatu dan memang tidak ada yang bisa kita tinggalkan pada saat itu. Apa yang harus kita lakukan? Pesankan yang terkait dengan sholat ini kepada anak dan istri kita. Saya kemarin ketika Ramadan membahas di masjid ini tentang habit atau yang lebih kita kenal dengan waktu itu saya bedah sebuah buku Atomic Habit. Ternyata terkait dengan sholat ini menjadi sebuah korelasi yang begitu erat dengan munculnya sebuah rezeki. Ini tidak bisa kita pungkiri. Bagaimana seseorang itu menjaga sholatnya akan erat kaitannya dengan rezeki. Kita lihat, kita bedah dari ayat ini saja. Kita lihat begini. Ketika Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak istrinya, dia memesankan untuk menjaga salat. Permasalahan kita di salat di anak kita sekarang ini adalah Bapak Ibu. Anak-anak kita sekolahkan mahal-mahal untuk tidak bisa dan untuk tidak terbiasa. Ini saya disclaimer dulu ini. Ya, ini agak kalau dipahami sepenggal-penggal salah pemahaman. Apa maksudnya?
kita memasukkan anak kita ke sebuah lembaga pendidikan, di situ dia diboardingkan, diharapkan dia bisa berubah dan segala macam. Tapi setelah pulang, pertanyaannya, apakah anak ini mandiri dalam sholat? Hampir, saya wallahu alam bisawab, karena ini belum pernah diriset secara ilmiah, hampir rata-rata anak-anak ketika sudah pulang dari asrama mereka pulang hampir itu perang dunia ketiga dulu dengan ibunya itu untuk membangunkan sholat subuh. Padahal berapa uang yang bapak ibu keluarkan? Dan bahkan kita elu-elukan. Perang dunia kedua dulu, perang dunia ketiga dulu itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ini fakta, ketika anak kita sudah tidak berada dalam kontrolan kita lagi, dia kuliah dan dia kos dan hampir sholat subuh tuh lewat gitu. Ini membuktikan bahwa saya ternyata di sini menjadi saklek dalam permasalahan rezeki itu. Nah, sekarang kita lihat apa dampaknya ketika seseorang menjaga sholat dengan rezekinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bekal yang ditinggalkan Ibrahim tadi, air tadi itu sudah habis, kurmanya sudah habis, sedangkan ia harus menyusui Ismail alaihissalam. Hajar mencoba mencari ditinggalkan anaknya di tempat yang tadi itu, lalu kemudian dia pergi ke satu tempat yang ada bukit di situ yang kita kenal dengan Bukit Safa. Dia melihat seseorang atau beberapa orang atau ada sesuatu yang bisa menolong, membantu, yang bisa dimakan atau diminum. Ternyata dia tidak mendapat apa-apa. Lalu kemudian dia coba untuk lari lagi ke satu bukit yang disebut dengan Bukit Marwah untuk bisa mendapatkan bantuan mencari sesuatu yang bisa dimakan, minum. Kenyataannya juga nggak dapat. Lalu kemudian dia coba lagi. Pertanyaannya adalah, apakah sekali dua kali Hajar melakukannya? Jawabannya enggak. Jawabannya itu Hajar melakukan itu sebanyak 7 kali bolak-balik. Kalau kita ukur jarak antara Safa dan Marwah itu lebih kurang 450 meter atau setengah kilo. Berarti 7 kilo bolak-balik. Hajar itu berlari-lari mencari sesuatu yang bisa dia membantu anaknya dan juga membantu dia. Tak ada sedikit pun yang bisa dia dapatkan di tempat itu. Sekarang pertanyaannya, apakah Safa Marwah seperti yang kita lihat sekarang? Jawabannya tidak. Bebatuan, bukit, gersang, dan semua terik matahari dan segala macam. Lalu kemudian, di manakah Hajar menemukan rezeki? Ternyata di dalam riwayat itu ditemukan, disampaikan bahwasanya ternyata air yang dicari oleh Hajar itu adalah di sebuah tempat di mana dia menaruh anaknya tadi. Di bawah tepak kakinya Ismail alaihissalam. Dan kemudian muncullah air di situ dan sampai hari ini sumber air yang ditemukan oleh Hajar itu tidak pernah kering meskipun dibawa oleh jamaah haji 5 liter yang resmi ya. Yang tidak resmi yang sini masuk kantong, masuk koper banyak. Ya kan? Apakah kering? Nah, digunakan untuk makan, untuk minum Makkah dan Madinah. Dan juga habis. Digunakan mandi juga di berbagai macam apartemen dan juga hotel. Juga nggak habis-habis. Bahkan pH dari air ini adalah pH yang terbaik di dunia. Ini penelitian dilakukan oleh Matsuro Emoto, seorang profesor di Jepang. Lalu kemudian pada saat itu, apa yang bisa kita ambil di sini? Bapak Ibu, ternyata kita itu hanya dituntut untuk berikhtiar. Sumber rezeki utama kita yang akan terus mengalir ternyata bukan di tempat kita berikhtiar itu. Kadang-kadang kita sebagai manusia biasa ngoyo, apa sih bahasanya ya? Kalau bahasa Melayunya apa ya? Apa sih? Bersikekeh, apa sih? Nah, ya begitulah kira-kira. Kita pengennya ketika kita bekerja di satu tempat, kita pengen dapetin rezeki utama kita di situ tuh. Bahkan berbagai macam cara kita lakukan untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang maksimal. Allah nggak bilang begitu dalam konsep rezeki. Ketika melihat dari konsep yang diajarkan, kan itu gunanya disyariatkan sa'i itu kan. Supaya kita mempelajari tidak hanya dari sisi aspek syariah saja. Lalu kemudian ternyata Allah hanya meminta kita untuk berikhtiar saja. Mungkin Bapak Ibu, ikhtiar Bapak Ibu adalah di tempat kerja sekarang. Pulang pergi, pulang pergi, pulang pergi. Nggak usah pikirin di mana di sini harus muncul keluar rezeki yang utama itu.
Sehingga dengan konsep seperti ini, kita tidak akan pernah terjebak menghalalkan berbagai macam cara. Ini mohon maaf saya, kalau seandainya ada yang ini. Kan apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang? Sudah bergaji sekian puluh juta, bahkan ratusan juta rupiah. Di bawah tempat tidur miliaran rupiah. Salah satu sebabnya apa? Karena dia ngoyo pengen banget rezeki utamanya itu ada di tempat kerjanya. Ternyata enggak. Bahkan ketika kita mempelajari dari sejarahnya Ibrahim dan Ismail ini, Bapak Ibu, mungkin ikhtiar Bapak Ibu dari rumah ke bank ini, ke tempat kerja kita ini. Tapi rezeki utama Bapak Ibu itu adalah di bisnis online-nya istri kita. Atau juga bisa rezeki itu di otak anak-anak kita. Apa maksud saya? Beberapa hari yang lalu atau beberapa hari yang kemarin itu kita menyimak sebuah video yang viral. Seorang anak petani lulus di 5 universitas di dunia, terbaik dunia. Wow, itu berapa duit tuh Pak? Kalau seandainya diuangkan, maka pada saat itu yang terjadi berapa uangnya yang harus dikeluarkan. Nah, inilah yang Allah maksud dengan zam-zam tadi itu. Bapaknya berkuli di sawah, dia lakukan yang terbaik di situ. Rezeki zam-zamnya itu terletak di otak anaknya yang dimudahkan rezeki. Sehingga dia tidak berbayar. Saya mohon dikoreksi ya Bapak Ibu, saya lagi belajar tentang ekonomi. Kalau saya nggak salah, ada tangible asset dan intangible asset. Betul ya? Ada aset yang berbentuk, ada aset yang tidak berbentuk. Konsep dalam rezeki itu juga begitu. Ada rezeki yang berbentuk, ada rezeki yang tidak berbentuk. Apa maksudnya rezeki yang berbentuk? Gaji, bonus, mobil, dan segala macam, pangkat, jabatan. Tapi ada yang tidak berbentuk. Apa yang tidak berbentuk? Kecerdasan anak, kemudahan anak diatur, ketidakbermasalahan anak kita di dunia pendidikan dia, kemampuan anak kita mencapai prestasi dan segala macamnya, itu kan sesuatu rezeki yang tidak bisa diasetkan, yang tidak bisa dihitung. Nah, yang lebih parah lagi adalah terkadang, ini mohon izin saya. Kadang-kadang kita terjebak di dalam sebuah kondisi yang tanpa kita sadari. Kita meludahi sumur tempat kita minum itu. Ini kacau. Apa maksudnya? Kita bekerja di satu tempat dan tapi kita memberikan sesuatu yang negatif terhadap tempat kerja kita. Dan kita bawa airnya dan kita minum, kita bawa untuk anak istri kita dan segala macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata disinilah bentuk yang disebut dengan rezeki yang dikonsep oleh Allah dari sebuah yang disebut dengan proses sa'i yang sampai detik ini disyariatkan setiap jamaah haji dan umrah wajib melakukan itu. Jadi syariat yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar untuk rutinitas amalan saja, tapi dia memberikan pengaruh di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu kaum muslimin sedang jamaah apa nih Pak? Asar ya. Sedang jamaah asar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tentang bagaimana keluarga Ibrahim Ismail alaihissalam itu ternyata tidak bisa dilogikakan. Dia hanya bisa kita imani. Kalau kita bicara tentang konsep rezeki yang dikembangkan di sini, tidak akan mungkin rasanya gitu ya. Padahal ikhtiarnya banyak, ikhtiarnya luar biasa. Bahkan kita seringkali tidak memberikan sesuatu yang terbaik untuk tempat kita bekerja itu. Mudah-mudahan di lain waktu ada kita bahas. Ada satu ayat yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 120 yang memberikan efek kepada kita, atau bukan efek sebetulnya. Kalau saya boleh bilang ini tamparan bagi kita ya di dalam bekerja. Di mana ketika kita bekerja itu terkadang
Kalau kita tidak merujuk kepada apa yang dirulkan oleh Al-Quran dan Sunnah, kayaknya kita agak sedikit lari dari on the track. Sehingga kaum muslimin, Bapak Ibu, sejarah daripada Ibrahim alaihissalam harus menjadi sesuatu yang harus kita bawa dan kita coba terapkan. Tidak akan bisa kita menelaahnya hanya dengan cara membaca terjemahannya saja. Tidak. Tapi lebih kepada mentadaburinya dari berbagai macam aspek kehidupan kita. Karena apa? Terkadang kan ada satu fenomena, saya lupa istilahnya. Bahwasanya di Eropa itu banyak kejadian orang berpisah atau bercerai di atas usia 50 tahun. Nauzubillah summa nauzubillah. Di Indonesia juga banyak terjadi hal-hal seperti itu. Yang orang-orang yang mungkin menurut kita nggak mungkin dia akan melakukan itu. Maka lalu kemudian ketika kita lihat apa masalahnya. Masalahnya itu terkadang masalah sepele saja. Masalah sepele. Ketika masalah sepele saja itu terkadang dibesar-besarkan dan terkompori menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Maka sirah nabawiyah atau sirah sahabat memberikan gambaran kepada kita. Ini nggak apa-apa kita baca sama pasangan kita di rumah. Ada pasangan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini memiliki seorang anak. Kalau pada saat itu anaknya sedang sakit, panas demam tinggi. Suaminya Abu Talha harus keluar. Ketika dia keluar pergi bekerja, dia pulang malam hari dan kemudian disambut dengan seperti biasa oleh Ummu Sulaim. Lalu kemudian pada saat itu ditanya oleh Abu Talha, bagaimana dengan anak kita? Dia sudah enak nyenyak tidur di dalam. Oke, kalau begitu apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim? Bapak Ibu mohon maaf saya harus menyampaikan ini, tapi ini adalah sejarah. Ummu Sulaim menservis Abu Talha itu sebagaimana servisnya pengantin baru. Diberikan hak biologisnya, kemudian disuguhkan makanannya, disuruh dia berkemas, mandi dan segala macam. Setelah selesai semuanya hajatnya, biologisnya, perutnya, pikirannya dan semuanya sudah tenang, barulah Ummu Sulaim menceritakan begini. Bagaimana pendapatmu jika seandainya ada seseorang menitipkan sesuatu lalu kemudian dia mengambilnya? Maka kata Abdullah, ya udah itu kan milik dia. Ya nggak apa-apa. Kalau begitu barulah Ummu Sulaim menceritakan, anak yang dititipkan kepada kita sudah diambil oleh yang punya. Artinya anaknya sudah lama meninggal. Lamanya itu maksudnya dari siangnya atau sorenya sudah meninggal. Tapi pelajaran penting yang kita ambil dari pelajaran Ummu Sulaim ini ibu adalah ternyata ketika suami pulang kerja jangan hadapkan dengan berbagai macam masalah. Terkadang di situ letak permasalahan. Karena under pressure yang terjadi di tempat bekerja, terkadang itu membuat pikiran kita itu menjadi tidak tenang. Dan apa yang terjadi dengan fakta keluarga kita, khususnya di Indonesia, boro-boro sampai di rumah gitu. Boro-boro sampai di rumah ya. Baru aja nyampe itu telepon udah bunyi itu ya. Itu juga masalahnya kalau di handphone gitu kan. Ditelepon dan diceritakan semuanya. Sehingga emosi kita itu terbawa. Dan kemudian kenyataannya juga nggak terlalu berat-berat juga kan begitu. Nah ini yang terkadang menjadi sesuatu hal yang mungkin perlu kita pelajari dengan baik. Maka ada baiknya kita mempelajari sirah-sirah nabawiyah, sirah-sirah sahabat. Sehingga menjadikan kita baik dalam bekerja, baik dalam berumah tangga, menjadi sebuah panutan atau menjadi orang yang menganut atau melihat contoh-contoh kepada para ulama-ulama dan juga para sahabat dan juga para anbiya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bagi saya menyampaikan, bagi Bapak Ibu yang mendengarkan, semoga kita menjadi orang yang mengamalkan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.